Saya Ivy berperan sebagai istrinya Malik. Selamat pagi, shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Evi yang akan mengambil penilaian kami pada pagi hari ini, dan juga teman-teman saya yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita telah sampai di tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang salah satu cerita rakyat Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Malin Kundang. Malin Kundang adalah cerita dari daerah Sumatera Barat yang mengisahkan seorang anak durhaka kepada ibunya. Diceritakan bahwa Malin adalah seorang pemuda miskin yang merantau ke negeri seberang untuk mengubah nasib. Setelah berhasil menjadi kaya raya dan menikah dengan seorang wanita bangsawan, Malin pulang kampung ke halamannya. Namun sayang, ketika ibunya menyambutnya, Malin justru malu mengakui sang ibu. Sang ibu sakit hati dan kecewa. Sang ibu pun berdoa kepada Tuhan agar Malin didukung. Dan benar saja, tak berselang lama, Malin Kundang pun terkutuk menjadi batu. Teman-teman sekalian, kisah ini bukan hanya sekedar dongeng belaka. Ia mengandung pesan moral yang sangat dalam. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak melupakan orang tua, terutama ibu yang telah melahirkan, membesarkan, dan merawat kita sejak kecil. Sepintar dan sekaya apapun kita nanti, kita tidak boleh sombong dan durhaka kepada orang tua. Mari kita renungkan, tanpa doa dan kasih sayang orang tua, siapakah kita? Hormati dan sayangilah orang tua selagi mereka masih ada. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah Malin Kundang ini. Selamat pagi, shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Mulai terlupa perlahan-lahan. Mari simak kisah lama, drama indah penuh penghayatan. Bunga merah mawar merona, daun jatuh dengan perlahan. Bukan sekedar drama semata, kesimpan pesan dalam sanubari. Angin malam bertiup perang, daun berguguran jatuh perlahan. Cerita tersaji penuh masukan, harap disimak dengan perhatian. Malin Kundang. Di suatu desa, hiduplah anak laki-laki bersama dengan ibunya. Hidup sengsara, miskin. Anak itu bernama Malin. Malin ini sangat disayangi ibunya, karena sejak kecil kemarin sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Ketika Malin sudah tumbuh dewasa, ia mulai berpikir untuk merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Malin, datang ke sini nak. Tolong bawakan kain bakar ini. Iya Bu, tunggu sebentar. Ibu, berapa lama lagi kita akan mengalami kehidupan seperti ini, Bu? Aku ingin merubah kehidupan kita. Ibu tidak tahu nak. Sepertinya kita harus bersabar dan harus berdoa pada Tuhan. Ibu, aku punya ide. Bagaimana jika aku pergi untuk mengubah kehidupan kita? Pergi kemana? Aku saat di pasar, aku berjumpa dengan saudagar yang kaya raya. Dia menawarkan aku pekerjaan. Dia sudah memperhatikan aku sejak lama karena aku rajin bekerja. Dia mengajak aku untuk pergi ke pulau seberang. Apa kau langsung menyetujui nak? Iya Bu. Ya, pikir itu bukan ide yang bagus. Kalau kau pergi, siapa yang menjaga ibu di sini? Itu juga pilihan yang sulit Bu. Tapi aku tidak menyukai dengan kehidupan seperti ini. Aku ingin merubah kehidupan kita. Baiklah, jika itu keputusanmu. Keesokan harinya, sesuai janjinya, ibu Malin mengantarkan anaknya ke pelabuhan. Jaga diri baik-baik ya nak. Cepat pulang.
Iya Bu, doakan aku ya Bu, supaya bisa menghasilkan banyak yang maaf. Ya nak, hati-hati jalan ya. Malik pun memulai perantauannya. Ia pergi berlayar bersama saudagar kaya. Saudagar itu memberi Malik pekerjaan sebagai karyawan. Suatu ketika, badai besar menghampiri kapal yang digunakan sebagai kapal berlayar Malik. Tahan talinya Malik. Iya, aku sudah berusaha ini. Tahan, naikkan layar. Mbak Ustaz datang. Naikkan layar. Ini ada yang siap untuk kita berlayar. Badai besar dan cuaca buruk menghadang. Kapal yang akan menepi di sebuah pulau. Angkat peti itu, kita akan menjualnya. Perhatikanlah kamu. Jika peti itu terjatuh, nyawamu akan menjadi taruhannya. Cepat, cepat, cepat. Aku akan menjadi orang yang kaya dan meninggalkan kehidupan seperti ini. Sudahlah, kau tak akan bisa kaya seperti saudagar. Lihat saja nanti. Berjalannya waktu, ucapan Malik Kundang bukan hanya omong kosong belaka. Kini, dia telah berubah menjadi saudagar kaya raya yang memiliki anak buah dan kapal yang besar. Siap-siap, kita akan lama untuk tinggal di sini. Malik Kundang menunggu awak kapal menemukan muatan. Terlihat dia sedang berbincang dengan seseorang. Bisnisku sekarang makin lancar berkat usaha darimu Malik. Itu saja juga Ambo. Itu saja Ambo juga. Itu saja Ambo juga. Berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah mempercayai Ambo. Kau memang hebat Malik. Masih muda, sudah kaya raya dan sudah mencukupi hidupku sendiri. Wanita apa ya wanita? Apa sudah ada wanita yang mendampingimu Malik? Tidak pernah sepikiran itu Tuhan. Apakah ada wanitamu yang seperti cantik dan baik hati? Tentu saja Tuhan. Putri semata wayangku sudah menginjak umur dewasa. Kalian pasti akan cocok di pernikahan. Tuhan ini bisa saja. Hingga akhirnya diadakan pesta besar-besaran. Di kediaman bangsawan itu, semua orang hadir bersukacita menghadiri pernikahan Malik Kundang. Sungguh indah pesta pernikahan kita jika ada kedua orang tua begitu. Tentu saja, tapi takdir berkata lain. Abah sudah meninggal sejak awal kecil, dan ibu dia sudah pergi juga lama. Aku turut berduka Bunda. Orang tuamu pasti bahagia di surga melihat pernikahan kita. Anakku Malik, Mama kangen sama kamu, Mam. Apa kamu bisa bertahan di sana? Apa kamu baik-baik saja? Mandai Rubaya adalah ibu Malik Kundang. Dia hanya bisa melepas rindu dengan menatap mainan Malik Kundang sewaktu kecil. Sang ibu sering pergi ke pantai hanya untuk menipu kapal datang. Juan, apakah di kapal ini ada laki-laki bernama Malik Kundang? Malik Kundang. Iya, dia adalah anakku yang sudah lama pergi merantau kamu dan tak ada kabar. Ambo tak tahu. Mungkin saja
dia sudah tewas ditelan lautan. Tak mungkin itu. Mendengar ucapan orang itu, Malerubaya seketika sedih. Dia pulang dengan meratapi nasib anaknya yang tak kunjung ada kabar. Pupus sudah harapan dia selama ini. Selama beberapa waktu, salah seorang warga memberikan kabar kepada Malerubaya bahwa Mali Kunang sudah berhasil di tanah rantau. Bahkan telah berisi putih bangsawan. Tersiar kabar jika dalam waktu dekat Mali Kunang akan datang ke Pulau Unggul. Betapa bahagia Ibu Mali mendengar kabar ini. Kerinduan dan doa yang selama ini dia panjatkan akan segera terwujud. Suatu hari terlihat kapal berlabuh. Samar-samar Malerubaya melihat sosok anaknya dari kejauhan. Hei, kapal besar telah datang. Anak? Siapa itu udah? Berat ini ibumu. Bukankah ibumu adalah seorang bangsawan dan sudah... Tentu saja bukan. Ibu kamu sudah meninggal. Tega kamu, Nak. Benarkah itu udah? Bukankah kedua orang tuamu sudah meninggal? Tentu, ibu bukan wanita yang cantik dan kaya raya. Mana ibu? Ini aku ibumu. Ibu yang merawat kamu, nak. Dia pasti adalah orang gila mengira aku sebagai anaknya. Benar kata ibumu, Malik. Kau masih sudah ada upaya. Sungguh keterlaluan jika kau tak menganggapnya sebagai ibumu. Kau telah dilahirkan oleh dia. Mendengar hal itu, Maya semakin marah dan pergi meninggalkan tempat itu bersama istrinya. Ayo istriku, kita pergi dari tanah kotor ini. Dilihatnya kapal Maya Kunang semakin jauh. Malerubaya tak menyangka Maya dan Nurul dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya begitu perih dan sakit. Tangannya diangkat ke langit, kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kalau saja dia memang anak, tolong kasih keadilan ya Tuhan. Tapi kalau dia bukan anakku, kasih dia kesempatan. Di atas kapal Maya Kunang berfirasat akan terjadi hal buruk kepadanya. Dan cuaca berubah menjadi gelap. Hujan turun dengan lebatnya. Terlihat sambaran petir di berbagai penjuru. Datanglah badai teramat besar menghantam kapal Maya Kunang. Seluruh awak kapal ketakutan luar biasa. Kalian tenang saja. Kalian jangan takut. Ini hanya badai biasa. Saya, Sang Malik Kunang, saudagar kaya raya, dulu kecil sudah melewati badai-badai kecil ini. Ombak besar telah nampak dari kejauhan. Seorang bersiap menghantam kapal Maya Kunang. Kapal yang megah itu hancur tak membekas. Hanya menyisakan satu buah seponci yang digunakan Malik untuk menyelamatkan diri. Dia berjuang melawan ombak untuk sampai ke tepian pantai. Aduh, tolong. Semua barangku telah musnah. Ama. Tolong maafkan aku, Ama. Tolong maafkan aku, Ama. Akan tetapi semua tak terlambat. Perlahan
durhaka. Lupa janji, harta dunia buat hati mati. Di pesisir maling berlayar jauh, lupa pada ibu yang menanti rindu. Harta dan tahta diimpikan di sana, namun hati ibu terbuang sia-sia. Sang ibu berdoa penuh harapan, namun maling kembali dengan bangga. Durhaka pada ibu yang menyayang, hidupnya hancur tak terselamatkan. Berpakaian megah, maling datang sombong. Ibu yang tua dipandang sebelah mata. Tak disangka kutukan menghampiri. Jadilah dia batu yang membisu sepi. Ketika harta telah dia genggam, ibu ditinggalkan dalam derita. Kutukan Tuhan pun menimpanya. Malin kundang batu yang keras hati. Air mata ibu jatuh deras melihat malin yang datang tanpa rasa. Kasih ibu tak pernah pudar, namun anaknya pergi tanpa pamit. Ibu memohon pada Tuhan yang Maha Kuasa agar malin diberi petunjuknya. Tapi hanya batu yang terjawab. Durhaka harus dibayar mahal. Dulu malin tak peduli ibu, berlomba mengejar dunia yang fana. Kini ia terjebak dalam penyesalan. Batu yang dingin terperangkap zaman. Sesal yang datang sudah terlambat. Tak ada lagi kasih ibu yang sabar. Di sana batu itu pun bisu, menjadi lambang durhaka yang abadi. Hormatilah ibu sepenuh hati, jasa dan kasihnya sepanjang hari. Jangan sombong bila telah tinggi, ingat asalmu sepanjang hari. Bunga melati jatuh ke tanah, harum wangi sepanjang hari. Jika ada salah dalam lakon dan arah, kami mohon maaf sepenuh hati. Terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktu Ibu untuk melihat drama kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun
Nadima Data pamit undur diri. Selamat pagi dan namo buddhaya. Saudara, semuanya sudah baik. Mulai dari puisi, pantun, drama, apalagi syair, semua menghayati. Tapi ada beberapa yang tidak menghayati, Ibu Lia. Nah, semoga kalian nantinya sukses, nilai kalian bagus, karena nilai kalian akan Ibu hitung lagi. Bukan ini hanya mentahnya saja. Kalian lihat tadi apa aja yang Ibu nilai kan? Jadi itu tidak main-main.